Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bapak Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LC MA. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Umi Dahlia Putih Dahlia. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al Ustadz Al Mukarram Komarudin SPDI MPD. Yang kami hormati Koordinator Tahfidz Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al Ustadz Safruddin SI Al Hafidz. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Dirasatul Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Khairul Mustaghfirin LC SSI MA. Yang kami hormati Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Bogor Bapak Kiai Haji Zainuddin SAG MPD. Yang kami hormati Majelis Guru Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojong Gede Bogor. Dan yang terakhir yang kami hormati wali santri dan seluruh santri angkatan ke-6 Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi wasallim ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di tempat mulia ini untuk mewakili lisan para wali santri kelas 12 angkatan ke-6 untuk menyampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza, yang dengan sabarnya mendidik putra-putri kami hingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang taqiyah, alimah, amilah, zakiyah, dan muntijah. Saya sadar bahwa mendidik manusia itu tidak mudah. Terlebih lagi menumbuh kembangkan 3 potensi dasar yang ada dalam diri mereka, yang disebut dengan traktat jiwa, human faculty, atau taqatul insan. Itu tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Karena tidak gampang, maka kami titipkan ke pesantren Nurul Ilmi. Apa saja itu? Yang pertama adalah body, atau disebut sebagai jasmani. Dalam filsafat disebut sebagai korpus. Saya amati bagaimana Nurul Ilmi kemudian menangani pertumbuhan jasmani santri-santrinya dengan beragam kegiatan dan sajian menu yang luar biasa, lezat dan nikmat. Ada olahraga, ada acara keluar kota, terlebih lagi adalah makanan-makanan favorit. Saya pernah menikmati yaitu tempe kerendem, salah satu favorit santri-santri dan saya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah mereka sehat, tidak ada yang kurang, tumbuh kembang, growing up. Tidak saja menumbuhkan jasmani Bapak Ibu sekalian, tapi pondok pesantren punya tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan yang disebut dengan mind, intelektual. Dalam filsafat disebut sebagai intelektus. Mereka belajar tentang kehidupan dan memahami dasar-dasar agama serta bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Santri-santri Nurul Ilmi mengenal siapa dirinya. Mereka mengenal siapa Tuhannya. Mereka mengenal lingkungan sekitarnya dan mereka mengenal orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan cuma bisa mengenal, tapi mereka mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan cara terbaik, luar biasa. Intelektual mereka tumbuh kembang sebagaimana harapan kita bersama. Sepakat gak Pak?
Saya kalau salah ngomong bahaya Bu, bisa dicegat interview sama wali santri. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tugas berat pesantren Nurul Ilmi adalah menumbuh kembangkan nafs, soul, yang disebut dengan enima dalam filsafat. Di dalam diri enima jiwa manusia itu mengandung 4 komponen yang harus aktif. Yang pertama adalah etika. Mereka diajarkan etika adab, attitude. Yang kedua adalah mental. Yang ketiga adalah spiritual, untuk membangun God conscious, yakoza, awareness, awakening. Yang ketiga adalah estetika. Dan saya lihat estetika di Nurul Ilmi itu kemudian bertaburan di dalam dada anak-anak. Saya lihat karyanya luar biasa. Sentuhan-sentuhan kreativitas mereka luar biasa. Itu membanggakan. Dan semuanya tumbuh kembang menjadi pribadi yang mindfulness, yakoza, tumbuh kembang menjadi pribadi yang utuh. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak kita kemudian sudah dibekali oleh Bapak Kiai dan jajaran guru yang disebut dengan Miftahul Anwar, kunci-kunci pembuka cahaya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk menghadapi realitas hidup di luar sana. Bapak Ibu sekalian, di luar sana ada ancaman besar yang sedang mencari mangsa dari kalangan anak-anak muda. Ada penyakit mental Pak di luar sana yang berasal dari pergaulan yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Merasa paling benar, paling tinggi, anti kritik, egois, kurang ajar, dan lain sebagainya. Bukan cuma mengancam mental anak-anak kita di luar sana, tapi juga mengancam ideologi anak-anak kita. Ini bahaya. Kalau tidak sesegera mungkin dibekali, anak-anak kita nanti bisa masuk ke dalam jurang agnostik. Lagi tren agnostik. Agnostik adalah pintu masuk ke dalam ateis. Kalau ateis tidak mengakui adanya Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Agnostik mengakui adanya Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan, dan tidak peduli dengan Tuhan serta agama. Ini bahaya. Jadi mereka tidak mau terikat oleh syariat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita khawatir ketika anak kita tidak dibekali secara dini, mereka terpapar. Kata para ulama, al-insan ibnul bi'ah, manusia anak lingkungan. Bergaul dengan orang-orang agnostik, setahun 2 tahun bisa bertahan, tapi lebih dari 5 tahun bisa terpapar. Kata para ulama, at-taba'u yusrikut taba'ah, watak itu saling menyambar. Jadi kami wali santri mengucapkan terima kasih Pak Kiai. Anak-anak kami telah tumbuh kembang menjadi pribadi utuh, pribadi mindfulness, sebagai modal mereka untuk growing up di luar sana. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika anak-anak kami selama di pesantren banyak bikin kesel. Jangankan di pesantren Pak Kiai, di rumah aja bikin kesel. Itu kami punya anak 1 di rumah seperti punya anak 100. Bagaimana di pesantren Nurul Ilmi? Ngelola anak 100 sama seperti ngelola anak 1000. Manusia Bapak Ibu sekalian, ketika akalnya belum diberikan cahaya, mereka baru menjadi manusia berakal, belum menjadi human being, manusia seutuhnya. Ketika jasmani disempurnakan dengan pikiran, dia baru menjadi human being. Itu tugas berat. Ketika hati disentuh, dipancarkan cahaya dari cahaya para guru-gurunya, mereka menjadi human spiritual being. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita telah menjadi manusia spiritual, manusia ideal, mereka balik ke kita tanpa perlu capek-capek Bapak Ibu sekalian. Teriak-teriakan setiap hari, terutama pada saat liburan. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Dan mereka sekarang balik ke pangkuan kita dalam wujud ideal sebagaimana kita harapkan. Oleh karena itu kami memohon maaf Pak Kiai, Umi, para guru, jika anak-anak kami selama ini bikin kesal. Setiap kali Bapak Ibu posting para guru di dalam grup WA guru, kami bangga. Kami jarang menemukan anak-anak itu di dalam rumah kami. Alhamdulillah mereka tumbuh menjadi pribadi yang kami sering panjatkan dalam doa-doa. Dan yang terakhir, yang ketiga, mohon doa dan ridhonya Pak Kiai.
agar ilmu yang dibekali ke anak-anak kami, yang ditanamkan, disuntik, diinfuse ke dalam dada dan kepala mereka berkah. Karena berkah itu adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh kembang. Kemudian kami juga minta agar kemudian diberikan keridhaan, sehingga ilmu yang diamalkan oleh anak-anak kami akan kembali kepada para guru sekalian, menjadi satu amalan pahala sustainable yang terus-menerus mengalir sampai hari kiamat. Kata para ulama, qimatul mar'i biqadri ma yuhsinu. Bobot kemuliaan seseorang sesuai dengan kebaikan yang sedang dia kerjakan. Saya atas nama pribadi dan wali santri mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, para pengurus dan jajaran guru pesantren Nurul Ilmi telah mengambil peran kenabian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu mu'alliman." Kami diutus, aku diutus untuk menjadi muallim. Kami bukan muallim. Kami percayakan anak-anak kami kepada muallim sesungguhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan jaza. Saya wali santri, orang tua dari Malikal Bilqis, dan mewakili seluruh wali santri angkatan ke-6 kelas 12 mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.